Pada tanggal 25 Agustus 1939, kapal perang Jerman Prahdreadnought Tuas Schleswig-Holstein tiba di pelabuhan kota bebas Danzig. Secara resmi, kapal itu berada di sana untuk merayakan ulang tahun kemenangan Jerman dalam pertempuran Tannenberg di Perang Dunia Pertama. Bendera warna-warni berkibar di tiang-tiang dan para prajurit berdiri tegak dengan seragam putih mereka, kancing kuningan berkilauan di bawah sinar matahari akhir musim panas. Tetapi kapal itu memiliki tujuan yang lebih jahat. Tanpa sepengetahuan para pengamat, lebih dari 200 marinir bersembunyi di bawah dek, bersiap untuk serangan yang disengaja dan tanpa provokasi terhadap Polandia. Dalam cahaya pagi yang kelabu pada tanggal 1 September 1939, kapal itu dengan tenang bergerak menempuh jarak pendek dari pelabuhan Danzig ke tikungan 5 Peluit, di seberang depo transit militer kecil Polandia di Westerplatte. Tembakan dilepaskan pada pukul 4.43 pagi, menandai dimulainya Perang Dunia Kedua. Jauh sebelum Adolf Hitler berkuasa pada Januari 1933, ia mengartikulasikan pandangan dunianya yang penuh kekerasan dan berbasis ras dalam bukunya Mein Kampf. Jerman seharusnya memenangkan Perang Dunia Pertama, demikian argumennya, tetapi telah dikhianati oleh orang Yahudi dan komunis dan semakin terpuruk akibat perjanjian Versailles yang dibenci. Hanya dengan Lebensraum, atau ruang hidup, orang Jerman dapat memenuhi takdir mereka sebagai ras unggul. Baginya, masa depan Jerman terletak pada ekspansi teritorial. Pada musim panas 1939, Hitler berhasil mencaplok Austria, Sudetenland, dan akhirnya, seluruh Cekoslowakia tanpa satu tembakan pun. Polandia akan menjadi target selanjutnya. Pada tanggal 28 April, Hitler menarik diri dari Fakta Non-Agresi dengan Polandia dan Perjanjian Angkatan Laut Landen. Pada saat yang sama, ia mengetahui bahwa pembicaraan Prancis dan Inggris untuk mengamankan Fakta Non-Agresi dengan Soviet telah gagal. Meskipun ia membenci kaum Bolshevik, Hitler langsung memanfaatkan kesempatan untuk menandatangani perjanjian damai dengan Stalin yang akan memungkinkannya untuk berperang melawan Polandia tanpa mempertaruhkan perang dua front dengan Barat atau harus menghadapi campur tangan Soviet di timur. Hasilnya adalah Fakta Molotov-Ribbentrop tanggal 23 Agustus, yang ditandatangani dengan tergesa-gesa agar Hitler dapat memiliki fakta tersebut sebelum invasi yang direncanakannya ke Polandia. Dalam perjanjian resmi, Soviet berjanji untuk tidak membantu Inggris atau Prancis jika terjadi perang dengan Polandia. Namun, bagian penting dari perjanjian tersebut adalah protokol rahasia yang mengubah peta Eropa Tengah. Menurut protokol ini, Bessarabia, Finlandia, Estonia, Latvia, dan Polandia Timur akan menjadi bagian dari lingkup pengaruh Stalin sementara Hitler akan mendapatkan seluruh Polandia Barat. Seperti yang dikatakan Timothy Snyder, kedua rezim tersebut segera menemukan kesamaan dalam aspirasi bersama mereka untuk menghancurkan Polandia. Hitler melihat Polandia sebagai ciptaan yang tidak nyata dari perjanjian Versailles, Molotov sebagai keturunan buruknya. Dengan sayap timurnya yang aman, Hitler memerintahkan para jenderalnya untuk menyelesaikan kasus putih, invasi ke Polandia. Ia mengatakan bahwa ini adalah masalah, memperluas ruang hidup kita di timur dan mengamankan pasokan makanan kita. Untuk memiliki makanan yang cukup, Anda harus memilih dari penduduk Yahudi dan penduduk etnis Polandia dikurangi menjadi sekelompok kecil pekerja paksa. Hitler merancang rencana kolonisasi yang mengerikan berdasarkan kekerasan dan pembunuhan ekstrim. Tragisnya, rencana-rencana itu akan berkembang menjadi kejahatan yang tak terbayangkan yang berpuncak pada terciptanya jenis pembunuhan skala industri baru, kamp pemusnahan. Serangan militer terhadap Polandia dirancang oleh Hitler dengan detail yang disusun oleh Jenderal Franz Halder, Kepala Staf Umum, dan Walter von Braun. Jerman telah mengumpulkan pasukan sebanyak 1,5 juta orang untuk serangan tersebut, bersama dengan 2.750 tank, 2.315 pesawat, dan 9.000 meriam. Secara teori, Polandia memiliki pasukan sebanyak 1 juta orang, tetapi banyak yang tidak dapat dimobilisasi. Mereka yang berhasil dimobilisasi memiliki peralatan yang sudah usang dan jumlahnya jauh lebih sedikit, hanya 4.300 meriam, 210 tank, 670 tanket, dan 800 pesawat. Rencana Polandia adalah menempatkan sebagian besar pasukan mereka di barat untuk bertahan melawan serangan Jerman dan menunggu Prancis dan Inggris, yang dengannya Polandia telah menandatangani aliansi militer pada 31 Maret, untuk menyerang Jerman dari barat. Polandia tidak percaya bahwa sekutu mereka akan membiarkan mereka dikalahkan oleh Jerman tanpa datang membantu. Lebih buruk lagi, berkat Jenderal Heinz Guderian, Jerman memiliki cara baru untuk berperang yang terbukti mematikan bagi Polandia, Bewegungskrieg, atau perang pergerakan, yang kemudian dikenal sebagai Blitzkrieg. Idenya adalah bahwa divisi tank, yang didukung oleh Luftwaffe, akan melaju ke depan dan membuat lubang di garis musuh, mengejutkan lawan dengan kecepatan dan kekuatan mereka. Pasukan non-mekanisasi kemudian akan bergerak maju sehingga tank dapat melaju ke depan lagi.
Jerman juga mengandalkan inovasi lain seperti penggunaan metamfetamin pervitin, yang memungkinkan tentara untuk dapat bertempur selama berhari-hari tanpa istirahat. Pasukan Polandia tidak siap menghadapi jenis peperangan baru ini, dan pada tanggal 3 September, divisi von Rundstedt telah mencapai jauh ke Polandia Selatan, von Kluge berada di Sungai Vistula, dan von Reichenau menuju Kielce. Namun, pasukan Polandia memberikan perlawanan sengit dan terdapat beberapa keberhasilan penting Polandia, seperti di Pultus, di mana mereka merebut sejumlah besar tank Jerman. Terlepas dari propaganda Jerman yang menyatakan sebaliknya, kavaleri Polandia tidak menyerang tank dengan pedang di atas kuda. Sebaliknya, brigade kavaleri membawa senapan bolt action, senapan mesin, dan senapan anti-tank, memberi mereka akses ke daya tembak terkonsentrasi. Pada pertempuran Mokra, brigade kavaleri Wolinska menghancurkan lebih dari 50 tank Jerman dan menimbulkan 800 korban jiwa dalam salah satu dari sedikit kemenangan Polandia dalam perang tersebut. Pertempuran terbesar dalam kampanye September, pertempuran Bzura, menyaksikan pasukan Polandia menyerang sayap pasukan Jerman yang bergerak menuju kota, mendorong mundur pasukan Jerman sejauh 20 km. Meskipun demikian, pada tanggal 19 September pasukan Polandia telah terkepung dan 20.000 tentara Polandia tewas. Churchill menyebut pertempuran yang gagah berani itu sebagai perjuangan yang selalu mulia. Pasukan yang selamat menuju Warsawa untuk melanjutkan pertempuran. Inovasi Jerman lainnya dalam kampanye September adalah pemboman teror massal. 150 kota dan desa menjadi sasaran pada hari-hari pertama, kota kecil Wielun rata dengan tanah pada tanggal 1 September. Warsawa berulang kali dihantam, menandai pertama kalinya sebuah kota besar Eropa dibom secara sistematis oleh angkatan udara musuh. Pasukan Polandia terus bertahan. Selama pertahanan udara Warsawa antara tanggal 1-6 September, pasukan Polandia menembak jatuh lebih dari 80 pesawat pembom Jerman. Sebagai balasan pada tanggal 10 September, Jerman melakukan 17 serangan bom berturut-turut. Pada saat yang sama, tank-tank musuh semakin mendekat. Sekitar 150.000 warga sipil, yang ketakutan akan kedatangan tentara, dengan panik menggali parit anti-tank dan membuat barikade. Pada tanggal 8 September, tank-tank Jerman mengepung ibu kota Polandia, dan serangan dimulai di selatan. Pasukan Polandia berhasil memukul mundur tank-tank Panzer. Pasukan Jerman kembali pada tanggal 9, tetapi pasukan Polandia melemparkan bom Molotov dan membakar bahan bakar di jalan-jalan, menghancurkan puluhan tank dan menyebabkan pasukan Jerman mundur lagi. Sekitar 140.000 tentara Polandia yang persenjataannya kurang memadai mempertahankan Warsawa melawan 175.000 tentara Jerman yang dipersenjatai dengan 1.000 meriam artileri dan 1.000 pesawat terbang. Meskipun demikian, pada tanggal 15 September, garnisun Warsawa berhasil memukul mundur 3 serangan besar. Hitler yang frustrasi menyatakan pada tanggal 25 September bahwa ia menginginkan penyerahan Warsawa segera. Sekitar 560 ton bom dijatuhkan pada hari itu, bersama dengan 72 ton bom api. Komposer Polandia dan penyintas Holocaust Ladislaus Spilman mengingat kengerian serangan udara. Suara ledakan bercampur dengan gemuruh konstan senjata, diselingi oleh dentuman pesawat yang menukik seperti bor listrik yang melubangi besi. Ditambah lagi dengan penembakan warga sipil secara sengaja. Salah satu rekaman paling luar biasa dari invasi Polandia diambil oleh pembuat film Amerika Julian Brian, yang memasuki Warsawa pada tanggal 7 September. Terlepas dari perjuangan gagah berani mereka melawan rintangan yang begitu mengerikan, setiap peluang Polandia untuk bertahan pupus pada tanggal 17 September ketika Stalin menginvasi bagian Polandia yang diberikan kepadanya berdasarkan Fakta Molotov-Ribbentrop. Soviet menyerang dengan lebih dari 450.000 pasukan, 4.736 tank, dan 3.300 pesawat. Tentara Polandia sudah sangat lemah, dan rencana untuk melakukan pertahanan di selatan di jembatan Rumania kini menjadi usang. Warsawa menyerah pada tanggal 27 September dengan jumlah korban tewas lebih dari 20.000 warga sipil. Pertempuran berlanjut ketika Jerman dan Soviet menumpas kantong-kantong perlawanan terakhir, tetapi pada tanggal 6 Oktober, setelah kekalahan Polandia di pertempuran Koch, pasukan Jerman dan Soviet memperoleh kendali penuh atas negara yang babak belur itu. Meskipun Polandia tidak pernah secara resmi menyerah, ini menandai berakhirnya Republik Polandia kedua. Impian kemerdekaan Polandia, yang tampak begitu menjanjikan pada tahun 1918, telah berakhir. Yang terjadi selanjutnya adalah kematian dan kehancuran dalam skala kolosal oleh dua kediktatoran paling mengerikan yang pernah dilihat dunia. Di barat, perang rasial Hitler menyaksikan tentara SS, Einsatzgruppen, dan Wehrmacht yang merajalela melakukan kekerasan terhadap elit Polandia dan semakin meningkat terhadap orang Yahudi Polandia dalam pusaran kekerasan yang meningkat. Di timur,
Lebih dari 1 juta orang Polandia dikumpulkan dan dideportasi ke Uni Soviet, termasuk 20.000 perwira yang akan dibunuh oleh Stalin di Katyn. Lebih dari 100.000 tentara Polandia melarikan diri dan akan terus bertempur di hampir setiap front di Eropa, dari pertempuran Britania hingga Narvik hingga Driel. Banyak dari mereka yang dideportasi ke Uni Soviet kemudian membentuk tentara Anders, melakukan perjalanan melalui Iran dan Palestina untuk bertempur di bawah Inggris di tempat-tempat seperti Monte Cassino. Mereka yang tetap tinggal di Polandia akan membentuk pasukan bawah tanah terbesar di Eropa yang diduduki, dan salah satu kontribusi terbesar mereka adalah di bidang intelijen, membantu sekutu dalam memecahkan kode Enigma, mendapatkan roket V2, dan memperingatkan Barat tentang kengerian Holocaust. Tragisnya, bagi orang Polandia, kebebasan yang telah mereka perjuangkan dengan gagah berani itu luput dari mereka pada tahun 1945 ketika mereka dipaksa untuk menukar satu kediktatoran dengan kediktatoran lainnya. Tetapi mereka terus berjuang untuk kebebasan yang akhirnya mereka menangkan pada tahun 1989. Kisah kampanye September 1939 layak dikenang, baik sebagai bagian dari perjuangan panjang Polandia untuk kemerdekaan, maupun sebagai babak pembuka Perang Dunia Kedua.